Ya itu pelajaran sih, Mar. Ujian ya, ujian maksud gue ya, ujian ya. Lu bisa lewatinya apa enggak gitu. Iya, Dengan iya, cara bener. apa nilai lu seberapa gitu. Bener banget. Iya, lu bayangin semudah itu, Mar, gue untuk beli apapun gitu. Dan gue koleksi sneakers gue. Gak pernah mikir, Mar, sepatu harga 2,5 juta Mar. Jordan aja mah kebeli ya. Tapi saat itu gue nggak suka barang-barang yang hypebeast. Oke, balik lagi di Ngorder, Iya. ngobrol bareng brother di Ngomul TV. Gokil ya, Mare, lu ya. Kerja juga, Kerja juga, YouTube juga. YouTube iseng pak. Tapi Sebenarnya. pengen ada duitnya pasti dong. Kenalin dulu dong nama lu. Oh iya. Halo, gue Rio. Thank you banget ya, Mar. Udah main. Mampir ya? Iya, mampir sini. Kalau nggak ada ini sih, gue Nama gue sama aja sama dia. enggak, tapi enggak, Be. Iya. Ya, cuman kadang-kadang kalau di tongkrongan iya, pada Iya. manggil lu harusnya Komar. Ya, Banyak kan yo semua sih. nama mabok lah. Iya. Komar. Banyak kan Nama mabuk. Yang terakhir kita mabuk di ini ruko ingat ya? Yang gue bawa. Yang lo bawa Iya, iya, itu. Jack Dihani, Jack Dihani. Iya, iya. Anjing. Oh iya itu ya terakhir Goblok. gue nggak bisa masukin mobil, Mar. Ini kata bini gue dorong aja katanya. Gue juga baliknya jauh ya. Lama banget masukin mobil, tapi ya itulah serunya ya. Jadi Rio ini persis sekitaran tongkrongan gue juga. Iya. Kalau buat di chapter Jakarta Selatan lah. Buat di daerah mana ya tempat ya? Tempat ya. Tempat Tapi ya. ntar lu backgroundnya ada Lilo and Stitch gitu nggak apa-apa? Apa? Ada boneka gitu. Nggak apa-apa. Tara banget. Selam. Oke, Kan oke. do it yourself, Iya, DIY. betul. Ya kan? Nah jadi Rio ini tuh masih circle dari tebet-tebet juga lah. Maksudnya buat temen-temen tongkrongan gue juga. Lu sekarang sibuk apa sih? Gue sebenarnya tuh emang ini kalau ngobrol dikit tentang gue ya, Mar. Sebenarnya Nggak tuh apa-apa. gue kuliah tuh perhotelan jadi Di mana? di Atmajaya. Atma ya? Iya, Atmajaya. Terus tapi kenapa gue ngambil perhotelan? Karena lu tau tadi gue nggak mau kuliah, Mar. Tadinya. Ya, lu bayangin gue kuliah ya perhotelan. Heeh. Dari ngambil formulir, ngisi formulir, ngelihat masuknya. Jadi gue selama itu sebelum masuk kelas tuh mulai kuliah, itu yang ngurus kakak gue, Mar, bayangin. Cheers dulu ya. Oh kakak lu. Kakak gue, Yang karena handle. dia lihat mah saking malesnya gue kuliah. Tapi orang lain yang lihat, jadi dia ngambilin formulirnya, dia yang ngisiin. Gue cuma jawab dong, iya gue mau itu, perhotelan, iya. Enak banget dong Iya. jadi lo anjing. Tapi gue karena males, mak gue yang nyuruh kuliah, nah terus dia nyuruh gue cuma gini, tanggal segini lu ujian aja, jangan sampai nggak datang. Itu dia wanti-wanti gue hampir tiap hari sampai tanggal mau ujian dong gue, ujian Inggris dong. Ya. Ya aduh, udah ala kadarnya dong gue. SMA apa di Atma? Atma pas, Oh, di Atma. ya kan masuk perhotelan gue. Jadi ada pariwisata perhotelan, gue milih perhotelan. Kenapa? Karena gue males kuliah yang susah, Mar. Jadi perhotelan Lu tuh bukan berarti- IAI weh. Enggak, gue Atmajaya. Oh Atma ya. Dulu namanya P3A, Pusat Pengembangan Hmm. Pariwisata Atmajaya. Oke. Sekarang cuman sampai D2. 2 tahun doang gue kuliah. Iya. 2008 sampai 2010. Tapi sekarang udah jadi universitas. Jadi udah sampai S1 dia. Oh. Nah, kalau di perhotelan cerita dikit ya. SMA itu SMIP dibilangnya dia satu, Mar. Lu SMA di? SMA sih gue. Oh di Calvin teman gue Lango. Iya iya iya. Shout out Vin. Terus Menteng dalam tuh ya. temen SD gue tuh deh. Dari Iya, SD men. gue, iya. Oh. Lama banget tuh sama dia. Iya 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 iya. Angkatan lu bareng sama dia. Angkatan bareng. Nah, itu salah satu orang yang gue gak nyangka sukses sih sekarang tuh, hebat juga tuh Calvin. Nah, tuh. sosok lah. Iya, oke Sosok. lah. Nah, terus habis itu gue kuliah. Nah, beruntungnya tuh, Mar, angkatan gue itu ternyata tuh angkatan terakhir yang harus dilulusin semua karena mau dibikin S1-nya, Mar. S1 dari SMIP. Oh, sorry, pas lu di Atma. Iya kan gue cuma sampai D2 Oke. di Atma nih. Hmm. Atma tuh tahun besoknya. Jadi gue nih tahun ini nih semua angkatan gue harus dibubarin, harus Lu yang enak temen gue tuh gak? Dia Kenapa tuh? nggak pernah kuliah, bayar doang. Dia lulus. 2 tahun. Iya. Nggak pernah kuliah tapi dia lulus. Iya karena dia nggak tahu kan akhirnya harus dilulusin semua. Oh, gitu. Nah tapi penentuannya lu harus punya surat PKL. Oh, Kalau iya, di perhotelan, iya, contohnya kayak gue dulu Susia. Gue Iya. tuh kerja. Nah enaknya lagi, Mar, kalau lu Tebet ya? perhotelan nih buat lu semua nih ya. Kalau lu masuk perhotelan ini nggak tahu ya semua kampus beda atau sama nih. Kalau di Atma, lu malas kelas mana nih, Mar? Kalau lu bilang lu sambil kerja, tapi kerja itu di bidang yang sama dengan kuliah lu boleh nggak masuk kelas, Sesuai jurusan. lu boleh UAS doang.
Contoh Malah nih, gitu. iya, contoh nih, gue nggak suka kelas Jumat. Jadi kalau di perhotelan kan disiplin tuh ya. Dia tuh kelasnya nggak loncat-loncat, Mar, dia kayak sekolah. Jadi masuk setengah 8, pulang jam 12, setengah 8 tiap hari. Agak enak Senin sih. pakai seragam ini, gitu, sampai Jumat. Jadi kayak sekolah gini loh, jam pertama 1,5 jam tuh kelasnya apa? Ya, Nah ya. itu setiap Senin satu semester sama, Mar. Oh itu aja udah gitu Tuh, ya. sampai Oh, lulus. Matang dong berarti lu Iya. di situ. Nah itu setiap Buat Senin. pelajarannya. Selasa beda lagi. Jadi satu hari itu 2 mata kuliah. Oke. Jadi selama 1 hari ngebahasnya itu aja. Enggak, 2 mata kuliah. Oh. Jadi gini, masuk setengah 8, break break jam 9 lah. Hmm. Masuk lagi setengah 10 sampai jam setengah 12 lah pulang gitu. Hmm, Jadi hmm. kayak sekolah ada istirahatnya Iya, gitu. iya, iya. Tapi kan kalau sekolah lu setiap Senin pelajaran itu aja dong kalau Iya. pagi. Sama. Gitu. Nah, kalau di Atma Jaya dulu, gua kan sambil kerja emang. Karena gua kerja di Susia tuh masuknya. Jadi kalau orang Tebet nih tahu Susia, nah dulu awalnya Susia Tahu lah. TIS tuh gua yang buka tuh. Awal-awal orangnya. Itu by the way Susia tuh legasinya Susi di Tebet tuh. Itu Susi pertama Sushi setahu gue yang ya. murah pertama. Pertama. Jadi sushi itu ya tuh artinya warung kalau di Jepang. Iya, iya. Jadi warungnya sushi gitu ya. Hmm. Dulu Sucil tuh yang sebelah di John kalau lo tahu. Nah, yang kecil deh. Hmm. Yang Vigas kasus mulu tuh situ. Anjing. Iya benar. Iya iya iya. Dia, dia kena kecil pacaran mulu di mobil, gue jaga anjing banget ya. Sampai suatu hari. Atung, anjing, atung. Iya emang dia rusuh banget ya. Iya capek nih. Iya. Bentok ya. Akhirnya gue udah kasih tahu, ntar bos datang. Akhirnya bener bos datang di waktu yang nggak seperti biasanya. Nggak tepat ya Iya. buat lo melakukan Iya. pada saat lo melakukan itu ya. Dia lagi pacaran di mobil sama Anggi ini. Angie. Angie. Gue udah bilang, gue nggak bisa jawab apa-apa sebagai temen dong. Vigas mana keluar? Gue bilang gitu. Emang istirahat? Enggak. Jadi akhirnya ke gap dong. Kakaknya Vito waktu itu atasannya dong. Nah, Vigas tuh keluar duluan waktu itu. Iya. Akhirnya gue kuliah, gue pilih ada satu mata kuliah yaitu hukum perhotelan. Lu tau dong kalau belajar hukum tuh kayak Wah tuh kayak waduh undang-undang. iya pusing banget sih, Iya. lu harus ngafalin pasal per pasalnya. Nah, gue setiap Jumat pagi tuh gue bilang gue nggak bisa ikut kelas karena gue ada technical meeting, weekly meeting di kantor Pidana perdata tuh, yo lo belajar Iya. di situ. tentang gimana perhotelan itu hukumnya segala macam lah. Nah, karena gue males, gurunya cukup kolot ya, lo tau hukum gimana ya. Gurunya ya, dosennya. Kebayang. Akhirnya ternyata enak banget, Mam. Gue tinggal nulis surat minta desusia bahwa gue kerja di sana dan gue isi jam gue kerja nggak bisa kapan aja, udah gue tulis tuh kapan yang gue nggak mau masuk. Nah gue cuman ikut nanti dikasih bahan UAS atau nanya temen, gue tinggal UAS doang. Iya. Asal gue kerjanya di pilihan ya, di hotel. Kalau hotel nggak bisa kuliah kayaknya. Resto, bar itu bar, boleh. ya oke. Kafe itu boleh. Tapi yang ada license-nya, yang Ya. ada PT atau segala macam ya gitu. Nah itulah gue. Terus akhirnya, tapi nggak tahu ya Susia jadi tempat main lah ya. Gue nggak pernah nginjek hotel sampai gue lulus, Bang. Sampai detik ini 2010 gue lulus, sekarang 2020 ijazah gue belum gue ambil. Ya kok gitu, kenapa? Males, karena gue awal kerja nggak pakai ijazah. Oh soalnya. iya sih. Oh ya by the way nih Iya. Rio dia ini nggak pernah kerja korporat. Cuy. Pernah, tapi sama saudara juga, Mar. Iya jatuhnya sih. Iya, mah itu dulu. bukan lo. Ya lo bukan lo berdikari sendiri yo. Enggak, tapi menurut gua corporate tuh yang office hour yang pagi bangun Oh menurut lo itu ngantor ya. itu. Tapi kan gua kerja office hour ya, akhirnya gua nggak betah juga tuh di Yamaha. Gua 1 tahun deh, 1,5 tahun. Akhirnya ya itu gua nggak pernah ngambil ijazah gua karena sampai detik ini gua kerja nggak pernah ada yang nanya ijazah gua. Bang. Iya. Sampai lu bayangin ada ponakan ya, bilang sepupu ya, anaknya adiknya nyokap kuliah di Atma sekarang, udah lulus sih, kerja di hotel. Gua mau minta tolong tanyain ijazah gua masih ada nggak? Nah kan lu kalau dulu kan Kayaknya bakal ada. ada dibilang Ada kan dulu kalau lu nebus ijazah tuh harus bawa persyarat kayak bawa uang berapa, Iya, terus iya. bawa buku buat perpus, sampai diginin. Oh Rio bilang aja Mario ambil aja, nggak usah bawa apa-apa. Tapi nggak bisa minta tolong orang. Nggak bisa, ya. nggak Iya, bisa. karena kan Ibu- butuh tanda tangan lo Dan materai sekarang juga. Atmanya udah nggak di semanggil lagi gue perhotelan. Oh kalau perhotelan bisa ya? Sekarang udah di, kalau nggak salah yang udah di BSD. deh. Pluit. Oh, ada di Pluit emang? Pluit ada. Kalau nggak salah ya, setahu gue yang perhotelan Pluit. Oh. Yang ada rumah dukanya tuh. Oh iya. Iya, tambah dari situ kalau nggak salah ya. Nah, gitulah jadian itu akhirnya 2010 gue lulus, gue kerja keluar dari Susia, gue kerja di Yamaha. Nah, gue beli. Nah, awalnya gue menginjak karir gue di IO atau di dunia entertain atau event karena gue beli motor Vespa, Mar.
Oh. 2012. 2012 gue ingat motor lo ini ya. Apa LX, sih? iya pertama tuh. Warna gua coklat beli. ya? Coklat. Nah, ternyata di komunitas gue isinya orang-orang IO. Terus gue langsung bilang, terjun deh lo ke nah situ ini ya. nih yang gue mau nih. Iya sih. Nah, lu bayangin, gue kerja di Yamaha itu gaji. Jadi 2010 itu gue kerja 1,5 tahun sampai 2012. Lu bayangin gue baru nyicil motor 1 bulan, bulan depannya gue udah keluar, gue udah ngoceh-ngoceh. Lu bisa nyusahin orang tua lo anjing, kata. Anak sialan. Baru Gue juga pernah ngerasain 2 tahun, Mas. Baru bayar sebulan, bulan besoknya gue berhenti kerja lah. Mbak gue gimana itu langsung. Tapi Gue berapa bulan sih emang waktu itu ya mah? 1,5 tahun. Cuman untuk lumayan lama dong. nah, untungnya pas gue keluar itu gue dapat pesangon 2 kali gaji gue. Kan gaji gue di sana 1,8, UMR tuh kalau nggak salah masih 1,5-an. Iya. 2000 ya 1,5. Lumayan gede lah ya. Nah, gue tuh karena wakil kepala cabang waktu itu langsung masuk. Nah, gaji Yamaha gue mana 2 sih? juta lah. Sarjo. Oke, dekat banget. Iya. Nah, ternyata pas gue keluar nggak tahu menau, om gue baik lah, dikasih lah 2 kali gaji 4 juta dong. Cicilan motor gue 1,2 Nah, mah. enak. Iya, langsung gue bayarin untuk 2 bulan ke depan dong. Jadi gue aman buat nyari kerjaan gitu. Iya. Udah masih ada sisa dong. Ah. Nah, gue kerja event. Nah, bayangin lo pertama gue kerja event sehari dibayar 250.000 atau 300.000. Seminggu 3 kali 900. Ya hitung lah. Sebulan kali 4 berapa tuh? Gue bego matematika. Oke, 9 kali 4 3,27 3,6. 3,6. Gaji siapa, Mar? Kerjanya enak. Tahun Iya. itu. Iya, pada saat Tahun itu itu. gue kerja masih Ya, event ya. 2 hari seminggu dapat 600.000 gitu. Minggu depannya dapat lagi 600. Ya, seenggaknya seminggu ada 3 kali kerja lah gitu. Walaupun nggak pasti ya, Yo. Nggak pasti, tapi kan liburnya banyak, kerjanya sedikit, uangnya gede pada saat itu. Iya. Nah, akhirnya gue terjun fokus. Nah, di situ awalnya karena gue punya Vespa, acara lah Parjo pertama tuh di Senayan. Anjir, iya itu udah lama tuh. Udah lama. Nah, gue sebagai krunya ngurus Vespa antik buat dipamerin. Karena gue anak komunitas, tiba-tiba MC-nya tuh dari Gen. Nah, kalau nonton ya, ada Dias Danar sama VV. Dia belum datang, dia kan sponsor nih, Gen. Danang di komen. Enggak, Dias Danar. Oh, sorry. Nah, dia kan sponsor, dia datang jam 12. Ternyata anak-anak klub tuh datang karena Sunday Ride. Datang hari Sabtu dulu kita namanya Vespa Weekender. Nah, ternyata muter datang masih pagi, Mar. Karena gue sering ngelucu di komunitas gitu-gitu ya. Sering bersuara lah. Ya, lu vokal lah. Dilempar mic sama bos IO gue nih. Waduh, Oke. gua hantum, Mar, anjing. Ngomong apa? Teman-teman. Karena teman-teman sendiri gue hantam dong. Dan gue karena punya Vespa, produk knowledge gue kan hantam dong. Iya. Bosnya Ejele, kok MC-nya pakaiannya gitu banget. Nah, dikasih tahu tuh bukan MC-nya, tuh kru saya, MC belum datang. Kenapa nggak dia aja besok gitu? Nah, disitulah gue ngerasain dapat fee dari MC, dibayar 1 hari 1 juta. Lebih menarik lagi. Waduh. Lebih menarik lagi. Nah, banyak orang support gue, lu bisa. Dan 2012 itulah gue pasang surut sih, maksudnya karena di 2013 atau 2014 atau 14 gue lupa ya, pertengahan setahun setengah juga gue tuh sempat berhenti MC, gue masuk manajemennya Cherry Bell. Oh iya, gue tahu tuh. Iya. Lo pegang dia ya? Megang anak adanya namanya Tina Bell. Jadi gue khusus di manajemen itu banyak artis-artis baru yang anak kecil itu gue pegang. Anak kecil aja, karena dulunya tuh gue sempat berhenti dari Susia. Oh iya nih, gue kelengkap nih. Ini jadi cerita gue doang, Mar. Nggak apa-apa, lo ngobrol aja. Jadi cerita gue tuh unik. Awalnya tuh gue Lo sama ini siapa ya, dancer yang cilik? Brandon. Ya, Brandon. Nah itu masih gue kelewat. Itu kan. Nah, gue berhenti dari Susia. Nah. Gue berhenti Yamaha, gue kan sempet nganggur. Lo tau Ea nggak, Sela? Kevin. Nah, gue kan dulu sering ke rumahnya, kan rumahnya base camp kan. Karena gue sahabat banget sama dia kan. Iya. Dulu gue tuh zaman breakdance gitu tuh kan. Peler lah. Ya itu. Gue nonton nih di rumah dia. Cik, ini anak jago banget. Gimana ya caranya bisa nonton TV nih langsung nih? Gue perasaan nih bohongan. Mau lihat dia. Ya karena gue pikir TV kan bohong semuanya, Mas. Ya, Gue iya. belum terjun ke dunia TV nih. Bohong nih. Tiba-tiba lu tuh lagi duduk, nyokapnya Sela itu tuh manajer Manulife. Tapi karena dia sering MC, jadi acara Manulife se-Indonesia tuh banyak kenal dia nih, Mas. Okay. Tiba-tiba gue lagi nonton, emaknya Sela bilang, waduh gue mau nih ngasih sponsor buat nih anak gitu, atau jadi fanbase-nya, atau jadi apa sih namanya? Brand ambassador. Bukan, ngelola untuk fansnya. Oh, Fans clubnya, untuk fansnya, fansnya ya, ya? ngelola Bukan fansnya. dia Karena personalnya. ya seenggaknya kan
dia harus ya naungin lah, Hmm. karena dia tahu dia Surabaya sekarang. Tiba-tiba telepon nyokapnya Sela tuh bunyi, Bang. Nomor nggak dikenal. Oke. Tiba-tiba kita lagi nonton nih live-nya kan, IMB selalu live tuh jam abis maghrib tuh. Iya, di trans ya. Trans. Telepon. Halo Femi, namanya Femi nih. Halo Tante Femi kalau nontonnya. Nah, saya Cindy. Ini ya. Nah, dulu nih saya. Oh, iya, oke. Femi di Manulife, ya saya Manulife Surabaya. Ternyata Cindy itu mamanya Brandon. Oh gitu. Nah, jadi mamanya Brandon sekarang lagi kesusahan nyari orang yang bisa bantuin dia untuk mantau Brandon di Jakarta sama naungin si fansnya Brandon di Jakarta. Waktu Pas itu. banget gak lu? Waktu itu. Iya, jadi kayak nggak tahu apa yang kita omongin, Tuhan tuh kayak denger tiba-tiba dan nggak kenal siapa Brandon. Iya. Main nelfon nelfon Teleponnya ke lo. handphonenya nyokapnya Sela, karena nyokapnya Oh. Sela satu kantor Manulife tapi beda cabang kan, Jakarta sama Surabaya. Jadi Oh, nyokapnya iya, Brandon iya, itu Manulife iya. Surabaya. Harus sama asuransi ya. Iya. Nah, itu udah gitu kaget dong. Cindy mana ya? Saya mama Brandon. Kita lihat-lihatan dong. Brandon mana? Anak saya lagi berjuang di Indonesia mencari bakat. Gila enggak lu? Oh, Kayak iya. hah? 2012 2012 ya? 2012. Setahu gue sih 11 sih. Ya, pokoknya 9 tahun lalu loh. 2011 ya. 11. Iya, IMB kan. Iya. Iya. Gue belum punya Alex tuh. Kan Kan masih sebelum pakai gua Mio event. Mio player lo itu ya. Iya, masih Mio anjing tuh yang klasik-klasikan nih. Nah, udah itu. Terus? Selesai gitu, tiba-tiba oh saya punya anak, saya nggak bisa, anak saya masih kuliah, saya punya kayak anak angkat, dia bilang gitu, tapi tak sahabat gue lagi nganggur, ya udah Oke. perlu apa, ya udah besok perlu ke Trans temuin si ini nih, si ininya itu papanya Brandon. Oke. Nah gue datang ke sana, gue nggak ngerti apa-apa, lu tau nggak nih, oh ini Trans TV di atendian, dia apa, Mampang kan, Iya, kan dia. oh gini, mau parkir, pak nggak boleh parkir situ, anjing security kan berapa? Saya nggak tahu gue parkir di Iya, mana, iya. akhirnya parkir rumah saya sampel, ya cukup, oh iya nih, nah akhirnya disitulah awalnya gue ngefans dulu nih, jadi belum ikut kerja dulu, masih ngefans, lu bayangin gue baru ngerasain tuh Mar yang namanya jadi fans mah, gue nggak kebayang loh sampai detik ini yang namanya bayang. Gue bisa relain punya duit ke bandara nyamperin demi buat foto doang. Lo ngefans sama dia tuh. Iya Karena nge-break kali ya. iya karena tuh anak jago banget kan pas gue nonton. Iya sih. Dan pada saat itu orang berlomba-lomba untuk deket sama dia kan, gimana caranya nih gue akhirnya setelah gimana, nah gue punya link lah, bilang bapaknya deh gimana, kadang-kadang Brandon kan dulu karantina kan, Iya. dari Rasuna nih, yang lain gak boleh datang, gue boleh, cuman buat pameran gue bisa punya foto sama dia doang Mar. Gitu kebanggaan itu doang. Tapi akhirnya lo deket tuh di situ ya. Akhirnya suatu saat manajer nelfon, "Yuk kamu kerja apa nih, bisa nggak ketemu kita di FX, kita ada mau lomba nih," dia bilang gitu, lomba dance dia. Itu udah keluar dari IMB kalau nggak IMB. salah, cuman masih naungan Trans karena kan 2 tahun kontrak kan. Oke. Nah, yuk kamu mau kerja gak? Nah itu juga menjanjikan tuh, gue dibayar kalau nemenin Brandon off air tuh kayak yang tidak TV ya, itu dibayar kalau nggak salah 150.000. 3 TV. Enggak, yang bukan acara TV. Oke, off air. 150.000 Iya, nemenin. iya. Kalau acara TV kayak syuting itu tuh 50.000 man. Tapi gue hitung-hitung, Tapi di luar trans sabi kan? emang gue kan pribadi, bukan Oh. luar Trans. Gue di luar pribadi, asisten pribadi. Karena Brandon demen jagain gue, nurut lah sama gue gitu. Iya, ya. iya. Karena gue demen ngasuh anak kecil. Dan dia tahu lo die hard sama dia kan? Iya gitu. Terus? Akhirnya udah dilihat-lihat beberapa kali, kok Brandon nyaman. Aku lihat Brandon mau main sama kamu gini-gini. Ya udah kamu mau ikut nggak? Jadi setiap ke Jakarta gue yang nemenin. Nah bulanan gue itu pada saat itu kerja ya, gue nih mulai tahu tuh, pokoknya gaji gue terima 2 juta lebih lah Mar. Sebulan lumayan Tahun itu. tahun itu ya, belum dikasih seperannya sama bapaknya, Sanggup lah ya. sanggup kayak Iya. dia mau pulang dikasih lagi 300 gitu. Iya. Nah itu seminggu bisa 2 kali, jadi bisa 4 jutaan gue dapet tuh Mar. Grossnya tuh ya. Iya seminggu kan bolak-balik kan, bapaknya misalnya ketemu gue pulang seminggu 600, belum gaji pokok, 600 kali 4 baru 2,4, tambah gaji 2 juta gitu. Ini ayo pak.
saat itu. Iya, saat itu. Nyayu. Nah makanya gue tambah fokus lagi, dan gue bukan apa ya, gue mulai belajar. Nah pas di Cherry Bell gue Nah, sorry lu dari Brandon bisa ke Cherry Bell gimana? kan gue event-event nih. Ah. Ada Om Gio namanya. Om Gio tuh punya manajemen rumah lucu. Pada saat itu komika stand up comedy belum setinggi ini, Stand up comedy. belum se-hype ini. Stand up comedy ini Komika general stand up, ya, ya, belum. Dan dia punya Oh. manajemen pribadi namanya Rumah Lucu. Gue sering ikut dia nemenin. Nah itu tuh kayak nemenin Abdel, Temon gitu-gitu dulu. Oh, oke. Nah dibayar Zaman lumayan Metro gede. ya, Ya zaman Metro. Nah itu belum hype. Akhirnya dibilang gini, Om Jion bilang saatnya lu kayak harus jadi manajer nih, jangan jadi roadman mulu. Nah dibawa lah gue ke sono. Ternyata mat berat mat, karena dia kantoran kan, kerja jadi Udah terstruktur lah. kerja 2 kali lipat, Hmm. duitnya gaji pokok. Waduh, Ya, capek banget. Nah namanya manajemen ya. tiba-tiba, nah ini nih cerita dukanya. Kadang orang bilangnya di balik kebahagiaan orang tuh ada yang menderita, benar juga. Jadi gini, gue pengen banget Mar, cita-cita gue tuh pengen jadi artis manajer besar, tapi di mudanya gue gitu. Iya. Di umur muda. Lu sekarang berapa sih umurnya? Tahun ini 30. 30 ya. Oktober tahun ini. Nah 2015 gue masih di Cherry Bell. Om Gio bos gue sakit keras. Oke. Akhirnya artisnya keteter dong, karena dia kena virus di otak, sarafnya otaknya dia, jadi dia kayak nol lagi, Anjing. jadi kayak bayi lagi. Iya. Nah istrinya bingung dong semua, siapa nih yang bisa megang talentnya, karena kan semua kontrak udah jalan mah. Iya. Akhirnya udah Abdel dikasih Ocit, ada roadman-nya, calon tong gue yang pegang. Oke. Disitulah awalnya. Lu mega calon tong Di ya. 2015 sampai 2017 akhir. Gitu. Kayaknya Om Zio itu gue kenal deh yo. Yang pas waktu itu kita abis balik dari suatu tempat di Sarina, Beer House, terus kita ke Tebet, inget gak lo? Yang naik Vespa juga, Jeep kuning. Iya. Ya itu dia Om Gio yang tua. Iya. Oh, Ya kita iya. ngebir dibayarin Ya. dia. Iya, gue inget tuh. Itu saya itu orangnya tuh baik itu banget dia, ya. Nah itu dia sakit keras mah waktu saat itu. Tapi Tuhan baik sama dia. 1 tahun dia sembuh mah. Oh. Nggak nyangka banget orang. Nah sakit kerasnya itu apa? Ya itu kalau Olga kan kena Meningitis. meningitis itu tuh lebih ke jaringan. Ya. Ini tuh balik apa saraf gue lupa. Pokoknya Om Gio itu jaringan atau saraf gue lupa. Pokoknya bukan meningitis. Jadi memori lu nol lagi mah. Iya. Dia akan balik ketika, jadi kata dokter tuh kalau dia mimpi malam dia akan ngomongin apa aja, dia tuh lagi remain ulang. Oh, jadi bisa dibilang dia reborn lagi ya, lahir. Iya, kayak bayi lagi. Iya, bayi lagi. Ngeliat Iya. motor gue gitu. Padahal dia punya motor Girang ya. Iya. Pada saat itu. Nah, lu megang calon tong. Calontong di situ. Itu satu manajemen. Iya, Calontong di bawah manajemen Om Gio. Oh, Kan dulunya gue roadman-nya Calontong. nyambi. Jadi gini, pada saat gue sering megang anak kecil, gue kan lebih aware untuk ngurus artis dong. Karena lebih 2 kali lipat. Nah ketika ngurus Calontong, gue tuh lebih aware gitu. Nah dia kan gue dulu di rolling kan sama Om Gio kan, Iya. nggak boleh karena Sorry, Om Gio itu apa sih? Maksudnya dia? punya manajemen Oh, oke. Owner ya. owner. Nah roadman gue tuh, roadman-nya dia ada 3 orang dulu. Ocit tuh langsung Abdel, nggak pernah di rolling lah. Ada Nico sekarang di SMN, gue. Nah itu gue di rolling karena kenapa, dulu Calontong paling loyal. Oke. Karena yang lain kan nggak ngasih duit karena tahu gue dibayar Om Gio nih. Loyal ya. Kalau Calontong sekali abis selesai kerja ditambahin lagi sama dia nih. Oh, oke. Jadi semua orang berlomba-lomba mau. Iya. Om Gio tahu nih, sama Om Gio di rolling biar adil. Tapi Calontong minta requestnya gue terus. Karena lu good service ya. Menurut dia, Menurut dia. gue kan ya apapun ya gitu. Nah ya Tuhan Iya. baiklah sama gue gitu. Ya. Tapi nah itu dia temanya di sini. Karena itulah gua jadi. Nah, itu enggak, ini gua bukan ngomong agama ya, maaf. Tuhan sih nguji banget nih. Iya. Lu bayangin, Mat, gua punya duit ya. Gua boleh ngomongin enggak sih? Enggak usah deh, pokoknya intinya gua tuh bisa dapat belasan juta sebulan, Mat, dari Calontong. Calontong murni. Iya. Oke. Kenapa? Di luar barang-barang, contohnya ya gua beli tas Tumi dibeliin. Itu gift ya. Mobil? Mobil enggak, mobil gue DP sendiri. Oke. DP sendiri, tapi pas bulanannya dia sempet
berapa kali nambahin, akhirnya gue sampai lunas gue sendiri. Nah, cuman dia bilang gue ngomong, Pak, saya mau cicil mobil. Aku seneng loh kalau yang kerjaan sama aku ada hasilnya gitu. Good. Dia mensupport gitu. Yeah, Dan ntar takut nggak bisa bayar, udah tenang, dia bilang gitu. Selama lu kerja sama gue ya lu ngomong gitu. Sama itu sih ya kebantu, maksudnya memang kalau gue belum gajian pun dia yang handle gitu. Nah habis itu, disitulah titik balik gue rusak lah. Sekarang gini sorry gue potong. Manusia ya, kalau secara struktur kehidupan ini ya. Lu udah susah nih, Iya. lu susah, ya lu otomatis kan namanya kita punya penghasilan yang ngepas, Iya. itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Iya kan? Sesuai kebutuhan kita. Makin lama makin upgrade. Betul. Ya kan? Betul. Lo di saat lo lagi tinggi lo diuji nih sama Tuhan nih. Itu Sorry nih bro, sorry Nah, itu benar. Lo diuji nih sama Tuhan. Lu sanggup gak dari titik itu? Iya. Nah itu yang gua alami. Ternyata ya gua gak usah cerita, lu tahu. Seperti nanti akan topik kita kesini ya. Tapi ya itu pelajaran sih, Mar. Ujian maksud gue ya ujian ya. Lu bisa lewatinya apa enggak gitu. Dengan cara apa nilai lu seberapa gitu. Bener banget. Iya, lu bayangin semudah itu, Mar, gue untuk beli apapun gitu. Dan gue koleksi sneakers gue. Gak pernah mikir, Mar, sepatu harga 2,5 juta Mar. Jordan aja mah kebeli ya. Tapi saat itu gue gak suka barang-barang yang hypebeast. Gue idealis orangnya. Apa jadi, tuh? Saat kalau di luar hypebeast apa? Lagi main Ultraboost segala macam Adidas. Oke. Ya. Gue main lumayan lah itu. New Balance. Oke. New Balance. Nah dulu gue nggak ngerti ya, Mar, New Balance tuh gue sampai pas ke Hongkong ke depan sini New Balance tuh apa, ada kode-kodenya yo 574, 988, 977. Diuji dong, diuji banget. Lu bayangin sampai apapun gue bisa beli. Yang gue paling seneng ya, tapi akhirnya nggak ada apa-apanya ketika gue bisa bayarin saat itu gue bisa bayar nyokap gue keluar negeri. Jadi gini, Mar, kehidupan gue tuh bukan bandel banget, begadang mulu. Kerjaan emak gue sampai bilang gini, anak gue tuh cuma satu, kakak gue doang gitu. Gue nggak dianggap. Lu bayangin di mobil. Oh, dianggap bener. Lu udah bersaudara sih, Bang? 2. Sampai gue pernah makan setiap Selasa kan restoran bokap gue tutup tuh. Jadi kalau kita makan kemana itu di mobil, mak gue sampai ngomongin, Ren, kakak gue namanya Randy, mama berharap Randy lah bisa bayar mama keluar negeri. Gue nggak disebut, Mar, kan anjing, tapi kan di sini bergolak kayak gue kerjaannya mabok di rumah, ikut teman-teman yang tajir, ada Oki, ada segala macam, dibayarin, cuma modal bacot doang, ramein doang. Gue mana pernah sih, Mar, dulu teman-teman gue punya mobil, gue cuma punya motor, taruh di warteg Tebet, dijemput ya kan, kayak gitu. Sampai akhirnya lu bayangin, Mar, gue teman-teman gue jadi motivasi sih kayak Oki gitu. Pas gue punya mobil, gue meluk mereka semua, gue bilang, kalau nggak semua lu, gue nggak punya. Lu bayangin sampai Oki ya, ini cerita dikit sebelum mobil ya. Setiap gue naik mobil Oki, gue ada Vespa lewat tuh. Gue bilang, anjing keren banget. Sampai gue bilang, aduh yo gue enak, ngapain sih lu gitu. Sampai orang kesel karena gue setiap ada Vespa, keren banget ya anjing gue kamu gitu. Padahal lo pengen ya. Iya pengen tuh masuk. Jadi ya tapi kan pada saat itu gue kerja, gaji gue di Susia cuma 1.200.000, Mar. 1 juta sekarang kecil, kalau waktu itu lumayan. Oh, UMR. Iya. Itu terus udah nggak mungkin lah gitu gue kebeli gitu. Akhirnya gue jual Mio gue untuk DP bisa. Udah pas beli itu satu terwujud dong, temen gue udah senang tuh. Nah yang bener-bener gilanya sampai gue bisa beli mobil tuh gue gak nyangka. Jadi gue punya duit nih, Mar. Jadi ceritanya tuh gue nge-MC di PRJ, dapat kan kalau PRJ tuh dapat borongan lah sekali nge-MC sebulan tuh 30 juta lah gitu. Selama sebulan ya? 30 dulu sih berapa 30. Sekarang kan PRJ tahun ini 49 hari, Mak. Lumayan lama. Iya. Lebih lama. Dulu bayarannya cuma gope lah sehari. Gope atau 700 ya. Sekarang kan kalau gue lumayan lah sehari ya. Gue udah 7 tahun kan, tahun ini tahun ke-8 loh. Gue 2014 tahun ke 2013. Iya 2013 sampai sekarang. Oke. Jadi ini Rio sekarang nge-MC juga. Ya, gue nge-MC. Nah itu akhirnya gue menggelutin dari tadi nge-MC, gue terus nge-MC terus sampai sekarang. Jadi akhirnya, nah di Calontong tuh sempat jadi MC gue tertunda, Mar, karena gue IO nelfon gue nggak bisa, gue keluar kota mulu sama Calontong. Ya, nah akhirnya banyak IO yang namanya ganti, bukan Rio MC, Rio Calontong. Jadi nelfon gue untuk nyari Calontong. Nah ketika gue keluar tuh 2018 awal, gue baru ngejablay lagi nih ke IO dan gue nge-MC lagi gitu. Nah udah tuh gue bisa beli mobil,
gue bangga sih. Nah terus gue punya duit, gue bisa bayarin 2 kali nyokap gue ke Thailand sama ke Cina itu yang Uangnya dari mana? ya dari hasil gue kerja lah. Enggak, maksud gua dari zamannya lo. Calon tong, Oh, calon. calon tong. Oke. Bangga dong. Bangga lah, jelas. Padahal gue dulu nggak pernah disebut untuk itu Hmm, gitu. hmm, hmm. Walaupun nyokap gue bilang udah mama yang bayar biaya di sono gitu ya kayak gitu. Nggak usah mah nggak apa-apa. Ya tapi ini ngomong dikit ya, maksudnya ini pelajaran hidup gue sih, Mak. Jangan pernah takut untuk ngeluarin duit sampai lu nol banget untuk orang tua sih. Enggak, gua enggak. Iya, enggak maksudnya Ya, siapapun itu ya, pada, whoever ya, lah. pada saat Ah. itu Mar, ketika nyokap gue bilang diajak saudara gue ke Thailand, Hmm. kan harus DP ya. Hmm. Ke Thailand tuh 6 juta satu orang tuh, kalau nggak salah DP-nya 3 juta ya Mar, berarti berdua 6 juta dong. Mak gue tuh nggak mau berangkat kalau nggak ada gue, karena mak gue tuh takutnya kamarnya sama orang lain, dia nggak ngerti kamar mandinya, Oke, kerannya. Jadi, iya. ah, Ya, standar lah, standar ya. orang tua lah. jadi Gaptek. dia nggak mau, kan malu kalau nanya sama orang lain kalau Hmm. sekamar sama saudara gue. Hmm. Karena dia mau gue, lu bayang duit gue cuman 6 juta Mar, 6 juta pas belum bayar mobil, belum bayar apa-apa nih, calon tong juga belum gajian, harus bayar DP itu 6 juta. Gitu. Hari itu gue bayar juga Mar. Tapi gue yakin ya buat nyokap ya, Hmm. nggak salah lama, nggak hitungan jam, duit masuk kayak gitu aja. Lo tapi seneng ya, maksudnya kalau ya lo gawe nih, ya lo manajemen artis, ya kan? Gimana maksudnya perasaan itu otomatis kan godaan banyak. Nah ya? ini ada kerjaan yang kita bilang dengan passion kan. Ya, Nah, jadi passion tuh kayak misalkan gini, lo passion lo nggak nih tapi? enggak, Enggak. Lo memanage artis bukan passion lo? bukan cari Bukan. uang. Passion gue, Oke, karena duit juga Iya, ya berarti ya. passion gue Oke. MC. Oh, oke. Emang dari dulu sih sebenarnya cita-cita gue pengen jadi artis Mar. Dan sampai sekarang yang belum terwujud tuh gue mau jadi penyiar radio sebenarnya. Hmm. On the way sih, doain aja. On the way sih. On the way. Amin. Gue lagi kursus ngambil license-nya dulu untuk penyiar, karena penyiar sekarang harus ada license-nya. Hmm. Walaupun job gue MC banyak, Tersertifikasi lah. iya gitu. Hmm. Padahal link gue di Gen banyak banget temen-temen gue. Cuman gue nggak bisa masuk karena kalah di license aja, kalah di sertifikat. Di Kemang lo ya. Iya, enggak dong. Gen FM? Gen di ini dong, Imperium. Oh, dari ini. Imperium. Kemang ya? Kalau OS Kemang. Oh, Os Radio, sorry, Iya, sorry, udah tutup. sorry. Pesong tuh di OS dulu. Oh. Udah tutup dia. Nah jadi ketika itu bergejolak, Mak, lu tau gak pas gue kerja sama calon tong, ketika gue nggak bentrok dan dapet jadwal MC, itu kayak liburan gue Mak. Hmm. Lu bayangin seberapa senengnya gue dapet bisa MC gitu saat itu. Macan lepas kandang. Itu Iya, ya, iya. makanya passion gue. Nah Hmm. jadi ketika gue emang nyesel nggak sih yuk keluar, nyesel nggak nyesel Mak. Jadi ketika kejadian itu sih ya lu tahu ya, maksudnya gue cerita di sini nggak usah gue buka semua. Iya. Lu tahu. Nah beliau sih nggak memutuskan kok kerja gitu aja, tapi gue yang menarik diri untuk udah deh gue tahu diri. Iya. Karena kejadian itu Hmm. gue keluar deh gitu. Iya. Dari nol lagi, oh gila lu dari penghasilan segitu 3 bulan gue nggak dapet duit, dikejar-kejar kartu kredit Mar. Anjing, lu paling males tuh yo. Ambon, oh shit. Lu mau dapet duit dari mana? Ditelepon-teleponin ya. Buset, sampai mau disamperin ke rumah. Hmm. Dia nggak bisa bayar, tapi kan MC belum ada. Pada saat itu cuman Iya. keluar Januari awal ya. Nah pas gue keluar itu, nah ini Januari Februari itu saat-saatnya emang lagi sepi Mar, kayak kemarin tuh event tuh emang lagi sepi. Karena orang kan semua baru tutup buku nih, belum kick off gitu, jarang-jarang Ya. ada sih MC ada, cuman MC tertentu lah gitu. Nah gue baru mulai MC lagi tuh Maret nih Mar, gitu. Maret Ada acara Honda gue. tahun ini, Iya. bulan depan dong berarti ya. Jadi tahun ini nih bukan cerita sedih ya, cuman emang siklusnya begitu, tapi gue nikmatin aja. Gue terakhir MC itu tanggal 22 Desember, Iya, tahun lalu. baru MC lagi kemarin wedding itu di Semarapura, Suara mana? rumah Bali, sebelah restoran gue, restoran Bali. Oh, oke, Tebet ya. Iya itu bantuin teman gue juga, fee-nya nggak seberapa lah, cuman karena gue kosong banget gue At bantuin. least dapat CV lah. Iya dapat fee. Itu tuh minggu kemarin, bayangin lu berapa bulan gue kosong tuh. Tanggal 22 kemarin, oh berarti 22 Desember, MC lagi tanggal 22 Februari kemarin. Iya. Sisanya cuma ngekru doang. 6 bulan lah. Enggak dong, Desember, Januari, Oh, Februari. Desember. Iya Desember. Desember ya 3 bulan lah. Tapi bagi yang job begitu nggak ada gaji bulanan berat loh Mar. Tetep Iyalah, aja gitu. gila Tapi lo namanya lo untungnya kerja. ya itu, ini orang Indonesia nih ya, anjingnya nih ada untungnya pasti ya.
Jelas. Iya. Ya, Untungnya. ya gitulah pokoknya. Untungnya punya bini yang udah kenal gue pekerjaan gue, jadi dia Ya. paham gitu, jadi dia nggak marah-marah, cuman ya gue berusaha terus kerja lah, intinya kayak gitu. Nah ya udah kayak gitu sih. Ya kalau kembali ke topik, kalau hari ini gue diundang Lumar di acara ini sih, gue mau berbagi sharing tuh tentang ini, nggak serius banget sih, cuman maksudnya emang ini harus gue bagi sih. Oh jelas. Ya, gue bagi tuh karena Berbagilah kepada semua teman-teman kita yang paham, penonton lah. yang paham kata-kata arts nih, ya kan? Daenga, itu masih tahu ya. Ya itu nih lo harus paham bahasa nih. Daenga, arts nggak, terus kalau arts, Q. ya Q. Om dong Q anjing. DMN tanda tanya, ya kan? DMN tanda tanya, jawab Rokum, gitu, rumah RMH, ya kan? Dia balik lagi nih. Daenich, Daeni, ya kan? Lu paham ya? Udah balik lagi nih. Oke, wait, nggak lama lagi. Iya. BRP, tanya, Iya. itu lu harus paham tuh BRP. Udah BRP tanya-tanya, ya kan? Oke. Ada ini macam-macam nih, Mar. Iya. Nah, jadi awalnya tuh gue rusak hancur tuh awalnya gue bahasanya sini ya. Gue kena dulu inek dulu. Oke. Inek. Tapi inek tuh gue abisnya duit tuh untuk ngerum sering inilah. Ngerum kan kalau berdua pacar doang kan nggak enak ya, tuh sama temen-temen dikit nggak enak ya, jadinya kayak bos gitu. Bosi. Siapa yang mau datang Iya, gitu. iya. Kan kita jamu ini seminggu bisa 3 kali gue mah ngerum. Seminggu 3 kali. Minimal 2 kali ngabisin duit ya. Lo kokoh banget Iya, lo dulu. anjing. Karena kan seneng daripada nongkrong. Senengnya di situ gitu. Iya. Iya. Ada habis itu Iya. kerjaan tambah berat, akhirnya nggak bisa ngerum lagi karena ini. Nah, kenalah si narko ini yang membuat gua hancur, Bu. Itu fakta sih ya. Ya, tapi gue gak pernah menyesali karena dibanding gue rusaknya sekarang pas udah nikah, baik gue hancurnya ketika gue muda, gue hancurnya ketika, jadi buat cheers dulu nih ya biar nggak slack nih. Joms. Lanjut ya. Ini Komar anjing sih emang ya, gue maunya Amer tuh dibawainnya. Nggak apa-apa. Lo harus Gak jadi ngomong sama Mbak Jamu anjing. kagak lah gila. Lo artis banyak yang minum ini. Iya banyak. Kemarin Banyak, ya. acara gue disponsornya sama Anggur Merah. Yos, Ote. Iya, kemarin OT udah mulai hebat nih ya. Ote gede pak, Iya, istilah. kemarin gue sampai Paldi, Viko lu tanya sampai tepar di tempat acara gue. Di mana? Bergoyang berdendang Senayan. Itu event apa nih? Musik 2 hari Oh. tapi band gede semua. Oke, yang ada siapa artisnya? Gue lupa. Banyak ada. Dia storyin tuh. Story di Ya, ada Instagram. Tulus, ada Iya. Reza, terus Oh, lo ada- ngajak dia, yo? Oh enggak, dia datang. Oh, gue pikir dia Gue kan tahu. nge-crew, gue statement kan. Hmm. Lu bayangin Mar, gimana gak lu di gudang gue tuh berdus-dus. Lu tau Amer ada yang baru gak yang ketan hitam? Tahu banget. Itu Gue pengen nyoba tapi belum ada. aja gue bilang kayak tai banget maksudnya. Udah nggak males kerja kan, namanya konser gitu kan. Iya, 1 iya. jam 15 menit harus ngeset, 45 menit main. Oh, ya naik naik iya bang 15 menit Nggak putus tuh ya? nggak putus loh. Minse. Baru putus tuh yang mau hari-hari terakhir tuh karena udah anak-anak kan Sabtunya udah jor-joran banget kan. Nah, dia minggu-minggunya tuh udah mulai. Cuman thank you banget orang tua, acaranya keren. Ih, cakep pak, orang tua tuh Ya. lagi bakar duit sih. Tapi gue udah ngalamin dulu pas gue roadshow sama si Gidok. Si Gidok kan sempat disponsor sama orang tua. Wih, saya gidok pecah pak. Ya bajunya di tempat sih gue mau nunjukin. Oh, Lu pernah lihat ya baju di gue branding. merah? Oh enggak. Lu pernah ke rumah Jojo pakai baju yang Harold Tepper yang gue bawain di ulang tahun? Enggak ada gua. Oh nggak ada lu ya. Kawinan siapa ya waktu itu? Ya? Revi ya kalau nggak salah. Revi apa? Kawinan siapa? Anak konter Billy. Kawinan Billy. Billy nggak datang. Ya kawinan Billy, dia pada di rumah Jojo. Harold ulang tahun bilang, yo bawain. Itu lagi banyak-banyaknya gue. Iya. Yang gue bawain itu gue pakai baju orang tua. Branding ya. Branding ya. Itu habis pulang roadshow tuh. Nah kayak gitu kan. Back to the topic yo. Ya udah akhirnya Sorry. Ya lo berarti di masa ini tuh lo di masa bisa dibilang terlena ya yo ya. ya iya itu sih? karena punya duit sih. Iya. Lo lagi tinggi nih Oh. dan Tuhan menguji. Itu Ya kan sih? salahnya gue ya itu salahnya gue
gue nggak menyalahkan lingkungan sih, gue menyalahkan diri gue sendiri. Arahnya gue yang salah jalan, arahnya hidup gue ya. Iya. Kan ada orang bilang jangan sampai dia ngatur kita ngatur. Oh iya benar Iya. benar benar. Nah tapi guenya terlalu nggak tahu kalau gue bilang gue karena suka, lo kelewat enjoy karena intinya. suka ya, karena Iya. suka jadi Terlalu gua, enjoy. jadi gue nggak berpikir apapun, gue berpikir gue beli banyak buat gue sendiri. Oh iya. Gitu aja. Lo ngapain sih? Gue nyabu gue. Dia emang mematikan sih ya. Istilahnya Jadi gini, menurut gue kalau lo orang miskin lo jangan main-main itu lah. ya. Tuh. Yoms, dengerin tuh. Lo ngeboti aja deh. Karena gini, narko tingkat yang paling tinggi menurut gue ini aja bukan apa ya, karena gue udah berhenti juga ya. Berat dibilang beratan gele, kayaknya gele lebih berat, tapi enggak, tapi lebih banyak kasusnya ubas. Ya. Ya karena gini, ubas itu kenapa dibilang narko orang kaya? Kita nyebut narkoba narko aja. Satu mahal ya, jelas dong. mahal, tapi dan dia nggak ada titik tingginya. Jadi gini, Lu mau sampai kapan begitu? lu gele nih, Oke. lu gele, kalau lu udah giting, lu mau stop nggak? Iya, stop dong. Stop, ntar dulu Stop ya, dong. ntar dulu, Stop. sampai lu drop baru. Iya, Berarti ada di mana titik tinggi lu dong? iya. Kalau udah ya lu mending tidur atau lu lapar. Iya. Iya. Udah standar. Kalau ubas, kurang terus, kentang kurus, kena tanggung kurang terus. Tuh. Beneran. Iya. Nah, itu Iya. jahatnya Oke. dia, dan mahalnya lu kan beli gituan bukan beli sepatu yang bisa lu Iya, cek. benar. Ketipunya banyak. Nah, yang bikin lu ketipu itu, yang bikin lu beli terus dan duit lu habis banyak, lu belinya dikit-dikit. Iya. Belinya dikit-dikit lu kena tipu lagi. Lu kentangan, beli lagi kena lagi tipu. Isinya dikit-dikit gitu. Nah, gua bukan ngajarin, tapi maksudnya gini, kalau bisa janganlah lo nyentuh itu lagi. Oh iya, gue setuju ya. Maksudnya, Setuju. tapi kalau lu masih di dunia ini, secepatnya lu boleh keluar. Dan gua nggak munah ya, Mar. Gua manusia yang ketika gua memutuskan untuk udah, itu parah ya. Itu setan ya parah banget ya. Maksudnya Jelas. sekali dia mutusin tuh nggak tanggung-tanggung, semua habis loh. Semua habis nggak tanggung-tanggung. Harta lo hilang, Pak. Habis. Iya. Untungnya gue masih bisa survive sedikit ya. Ya. Nah, ketika itu ya udah selesai gitu, gue memilih untuk udahan tuh karena apa ya? Karena iya mau sampai kapan gitu. Ya. Di luar itu ya, Mar ya, di luar itu ya. Hmm. Kalau nggak gue nggak putar balik juga ya. Ya. Jadi buat lo semua nih, sekali lagi nih, aduh kalau mau nyoba gimana ya ngomongnya? Gue Emang jujur enggak, Mar. yo, Iya, emang enggak. enggak. Gue jujur sih, gue lebih baik gitu kan. Dibanding anak gue kena nanti, gue lebih baik kasih tahu sih. Contoh nih kan, lo mau dugem, ayo papa anterin dugem. Good. Contoh ya. Gue kayak begitu entah sama anak Maksud gue. gue, Iya, tapi serius. kalau untuk narkoba, gue mau gimana ya anakku biar jujur, biar gue bisa kasih tahu gitu malah. Tapi lo ngelarang anak lo buat minum ya? Enggak, kalau minum sih enggak lah. Enggak, gue juga enggak. Ntar lu bahas narkoba minum, ntar dulu nih ya sebentar. Oke. Gue bahas anak gue dulu gini, karena gue takut karena gue berdepan gini. Gue mau gini man. Sebenarnya kalau anak gue udah mulai gede nih, gue mau kan sekarang tuh anak tuh nggak bisa didiktatif kayak zaman bokap kita dulu man. Iya, jelas. Generasinya beda ya. Beda. Kita tuh anak-anak sekarang tuh lebih kayak kooperatif, Iya. lebih anak-anak sekarang tuh lebih apa ya? Explore. Iya, dan dia why kenapa dan kenapa gitu. Nah, iya. gue tahu kenapa itu dari kakak sepupu gue yang punya anak. Kenapa mami gini? Ya kan mami boleh nggak? Oh itu baru dia, gimana anak gue nanti? Ya. Pasti kan perkembangan zaman. Nah gini mana? Gue kan kita nggak tahu ya di sekolah gimana apa di pergaulan itu dia kuliah. Gue cuma pengen ngomong gini, kalau dia cowok ya otomatis ya. Ya. Dek kak, kok gitu, dek kok udah ngegeleng belum? Dan lo wajib tahu kan? Maksud gue, oh belum, lo bener bohong sumpah apa nih? Kalau belum, ya gue beliin gitu mar, maksud ini gelek. Ya. Biar lu tahu, ini gelek. Jadi ketika lu nongkrong, efeknya gitu. Bukan gue ngajarin, ya maksudnya lebih baik gue yang tahu Ya, gitu. lo mengedukasi lah. Iya. Nah kedua nih, narkoba tuh ada ini aja, karena gue akan ceritain semua kejadian gue, biar dia tahu gue nggak punya apa-apa. Lu mau susah nggak gitu misalnya. Ya. Nah ini ubas nih, ini inek. Lu ngerum sama gue, nih rum nih gue gitu. Maksudnya sebelum dia
dibohongin sama orang lain, mendingan gue yang kasih tahu. Jadi ketika dia pi atau det atau apalah jing anything. ya, ya. Oke. Gue dikasih dan ada nawarin ubas kan, jadi dia tahu tuh ubas Iya, gitu, ngerti iya. ya? Atau itu gele atau itu inek gitu. Hmm. Kalau minuman ya nothing tulus lah gue. Iya. Gue kalau minuman alkohol ya, Ya, it's lu okay di mana lah. aja Iya. ya, udah aman lah. Lo bisa dapetin itu di mana aja. Iya. Nah, Dan oke. Itu ya kembali ke anak. Cuman masalah ini nih, gue nggak terima yang namanya kalau bahas narko nih. Ini hukum dulu ya, hukum di Indonesia tuh kayak jelas. gini. Iya, iya. Kenapa sih yang berat tuh para pemakai? Hmm. Mana? Kenapa tuh? Iya, nah gini loh. Menurut gue nggak adil karena gini. Pemakai itu kan beli pakai duit sendiri, Ya. ngerusak dirinya sendiri. Hmm. Ketika ketangkep di penjara, diperes, Hmm. nggak bikin jerah juga. Makinan ya. Karena lu tahu nggak, di dalam itu linknya semakin besar. Oke. Nah. Perputaran narkoba di dalam itu, bukan gua ngasih tahu ya temen, makanya gimana ya, orang percaya nggak percaya terserah, cuman ini pengalaman gua aja ya. Karena waktu itu gua dapet tuh dari dalam, mana paling mudah dan paling gampang dan paling safety. Oke. Nah. Ya terserah pihak polisian, BNN terserah mau gimana, cuman nggak usah kita lihat dari gua pun, semua orang lihat di TV tahu gitu. Pernah ada kejadian ini. Nah, kalau gue menurut yang perlu diberantas tuh memang ketika memang pemakai nih, ketahuan dia pemakai nih, jadi hukum di Indonesia itu dia ditangkap tuh kalau minimal ada 2 bukti, contoh tes urin, satu lagi barang bukti, entah Ya. itu BB-nya, entah itu alatnya atau apapun, Ya. nah, itu baru bisa diproses. Kalau cuma contoh nih Mar, lu make marijuana Hmm. di Amerika, lu pulang ke Indo, Hmm. lu ketangkep tes urin lu positif nggak? Oh iya dong. Nah, nggak ada barang bukti lain dong. Gak ada. Nah, repot gak? Di sana legal loh. Legal. Lu tinggal nunjukin paspor, umur lu 18 plus, legal loh. Nah, itu repotnya Indonesia kan. Contoh lagi, gue pernah nonton, ada orang, kan lu tau nggak sekarang negara manapun berlomba-lomba untuk membuat devisa negaranya tuh, keuntungan buat negaranya jadi bertambah. Ya. Devisa tuh keuntungan maksud, Iyalah. devisa ya. Iya, iyalah. Nah, contoh nih, Amerika udah bikin serum dari ganja buat pengobatan. Lu Ya. tahu ganja terbaik dari mana? Indonesia. Indonesia. Nah, kenapa kita nggak kelola? Bukan untuk pemakaian, Hmm. tapi buat obat. Hmm. Udah terbukti kok ada lembaga apa tuh yang buat, LGN. ya Elgen, Hmm. si siapa owner itu yang gue Di Narayana. gue setuju banget sama dia gini. Gue juga setuju. Karena ya. dia udah membuktikan gini. Ya, jeleknya Indonesia kenapa nggak ada? Nah, si apoteker ini kan nggak nge-support untuk menyelidiki lebih lanjut. Ya. Itu doang masalahnya. Iya. Untuk survei ini benar buat obat apa enggak. Nah, Nah, yang